Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Inggris selaku dosen mata kuliah perawatan dewasa sistem respirasi, kardiovaskuler, dan hematologi. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membawakan materi asuhan perawatan CA paru Yang beranggotakan Rizka Amalia Nurjana, Risma Dwi Safitri, Rizky Nurfaiza, Rizky Rahmadiani, Rizky Ida Rahayu, Rafiko Alfianita, dan Roro Atun. Langsung saja ke materi. Yang pertama, definisi CA paru. CA paru atau kanker paru adalah tumor ganas paru primer yang berasal dari saluran nafas atau epitel bronkus. Terjadinya kanker ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak normal, tidak terbatas, dan merusak sel-sel jaringan yang normal. Perubahan pertama yang terjadi pada masa prakanker disebut metaplasi squamosa yang ditandai dengan perubahan epitel dan menghilangnya silia. Selain itu, kanker paru juga menyebabkan 1/3 dari seluruh kematian akibat kanker pada laki-laki. Etiologi dan faktor resiko CA paru. Beberapa faktor resiko penyebab terjadinya CA paru adalah satu, merokok merupakan faktor yang berperan paling penting yaitu 85% dari seluruh kasus. Dua, merokok pasif. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pada orang-orang yang tidak merokok tetapi menghisap asap rokok dari orang lain, resiko menderita kanker paru meningkat 2 kali. Tiga, polusi udara. Kematian akibat kanker paru juga berkaitan dengan polusi udara, tetapi pengaruhnya kecil bila dibandingkan dengan merokok. 4. Paparan zat karsinogen. Beberapa zat karsinogen seperti asbestos, uranium, radon, arsen, kromium, nikel, polisiklik hidrokarbon, dan vinil klorida dapat menyebabkan kanker paru. 5. Genetik. Terdapat bukti bahwa anggota keluarga pasien kanker paru beresiko lebih besar terkena penyakit ini. Penelitian sitogenik dan genetik molekuler memperlihatkan bahwa mutasi pada proto-onkogen dan gen-gen penekan memiliki arti penting dalam timbul dan berkembangnya kanker paru. 6. Penyakit paru seperti tuberkulosis dan penyakit paru obstruktif kronik juga dapat menjadi resiko kanker paru. Manifestasi klinis CA paru. Gejala-gejala kanker paru yaitu 1. Gejala awal, stridor lokal dan dyspnea ringan yang mungkin disebabkan oleh obstruksi pada bronkus. 2. Gejala umum terdapat A. Batuk, kemungkinan akibat iritasi yang disebabkan oleh massa tumor. Batuk mulai sebagai batuk kering tanpa membentuk sputum, tetapi berkembang sampai titik di mana dibentuk sputum yang kental dan purulent dalam berespon terhadap infeksi sekunder. B. Hemoptisis, sputum bersemu darah karena sputum melalui permukaan tumor yang mengalami ulcerasi. C. Anoreksia, lelah, berkurangnya berat badan. D. Kesulitan bernafas seperti kehabisan nafas atau sesak nafas. Pengkajian keperawatan CA paru. Yang pertama, anamnesis. Anamnesis yang lengkap serta pemeriksaan fisik merupakan kunci untuk diagnosis tepat. Keluhan dan gejala klinis permulaan merupakan tanda awal penyakit kanker paru. Batuk disertai dahak yang banyak dan kadang-kadang bercampur darah, sesak nafas dengan suara pernafasan nyaring atau wheezing, nyeri dada, lemah, berat badan menurun, dan anoreksia merupakan keadaan yang mendukung. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menemukan kelainan-kelainan berupa perubahan bentuk dinding toraks dan trakea. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, radiologi, CT scan, dan MRI, dan pemeriksaan histopatologi. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien CA paru. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan CA paru yaitu 1. Persihan jalan nafas tidak efektif, yang kedua ada pola nafas tidak efektif, yang ketiga intoleransi aktivitas, yang keempat gangguan pola tidur, yang kelima nyeri akut.
Intervensi keperawatan, bersihan jalan nafas, atur posisi semi-fowler atau fowler, ajarkan latihan nafas dalam. Yang kedua, pola nafas tidak efektif, mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam, lakukan fisioterapi dada, posisikan semi-fowler, lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik, dan berikan oksigen jika perlu. Yang ketiga, intoleransi aktivitas. Menyediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus, lakukan latihan gerak pasif dan aktif, menganjurkan tirah baring. Yang keempat, gangguan pola tidur, yaitu dengan memodifikasi lingkungan, pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan lain-lain. Batasi waktu tidur siang, lakukan prosedur untuk kenyamanan. Pijat pengaturan posisi. Yang kelima, nyeri akut, mengkaji skala nyeri, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur. Evaluasi yang diharapkan pada pasien dengan CU. 1. Pasien akan memiliki pola pernapasan memadai. 2. Pasien akan memiliki isi saluran napas yang memadai. 3. Pasien akan mendapatkan oksigenasi jaringan yang cukup. 4. Pasien akan merasakan sedikit atau tidak sakit pada tubuhnya. 5. Pasien akan memiliki sikap realitas mengenai prognosis. Pemeriksaan penunjang jarum paru. 1. Radiologi. A. Fototoraks posterior, anterior atau PA, dan lateral serta tomografi dada. Merupakan pemeriksaan awal sederhana yang dapat mendeteksi adanya kanker paru. B. Bronkografi untuk melihat tumor di percabangan tembus. 2. Laboratorium. A. Sitologi atas puntum, pleural, atau nodus limfe. B. Pemeriksaan fungsi paru dan GDA. C. Tes kulit, jumlah absolut limfosit. 3. Pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan histopatologi merupakan standar baku penegakan diagnosis kanker paru. Pengumpulan bahannya dapat melalui bronkoskopi, bioskopi, transtorokal, torakoskopi, mediastrinoskopi, dan torakotomi. Selanjutnya, penata farmakologi. Yang pertama, penata laksanaan farmakologi, yaitu operasi dengan mengangkat jaringan kanker. Kemoterapi menggunakan obat-obatan khusus untuk mengecilkan atau membunuh kanker. Terapi radiasi menggunakan sinar berenergi tinggi. Terapi target menggunakan obat. Yang kedua, non-farmakologi meliputi berhenti merokok, mengelola nyeri dengan teknik relaksasi, biofeedback, terapi fisik, kompres hangat ataupun dingin. Yang terakhir, mengatasi sesak nafas dengan teknik pernafasan, terapi oksigen, mengelola cairan di sekitar paru-paru. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.